Bismillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Hendak makan sampai terkabul, kawa makan itu Allah yang menolongi. Hendak guring sampai teguring itu Allah yang menolongi. Hendak berjalan sampai akhirnya berjalan sampai ke tujuan, itu adalah bismillah. Maka setiap apapun yang ingin kita lakukan, sesuatu yang baik, hendaklah kita memulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya agar hati kita ini sadar, agar hati kita ini merasa bahwa tidak ada yang kita pegang, tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita percayai selain daripada pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak makan berbismillah, hendak minum berbismillah, hendak berjalan berbismillah, hendak menyanga iwa berbismillah. Supaya apa? Agar sadar kita ini perlunya lawan pertolongan Allah. Orang yang hafal Al-Quran ketika menjadi imam itu kada kawa memegang hafalannya, biar lihai mahafal mun Tuhan kada hendak menolongi. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Kada betamu lawan lakum seperempat jam sudah. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abud. Inya bingung, inya sendiri bingung, meningnya lakumnya bingung. Kenapa? Karena Allah kada menolongi. Kalau Allah kada menolongi kan, bulik dari masjid raya ini bisa aja rumah di pasar lama timbul takakalayan. Kada ngerti juga ada apakah, kenapakah kada ngerti juga. Nah, ini pemain bola yang bola itu lawan batisnya bilang bersatu, lihai, saking lihainya menendang tertendang kepala kawan. Artinya kelihayan kalian mun kada Allah nang menolongi kada kawa ya, nang saking lihainya nendang bola akhirnya tertendang ke gawang sendiri, bunuh diri. Acil nang sudah lihai menyanga pepuyuh, lihai benar tuh bang pepikimnya masak pepuyuh. Amun kada Allah nang menolongi kada kawa nyanga pepuyuh. Semua memerlukan pertolongan daripada Allah. Lebih-lebih Allah membuktikan kita itu perlu pertolongan Allah. Kita itu kadang-kadang pahabisan hanyar mengiau Tuhan. Nah ini kita nih orang awam, orang jahil, pahabisan mentok sudah masalah. Habis pikir seorang sudah nanya, asa kada kawal lagi berpikir ya, ini mun kada Tuhan dia lagi nih. Nah sudah seminggu berpikir, sudah seminggu berusaha mencari solusi dan jawaban, pikir ini pikir itu, akhirnya kada ketemu. Apa akhirnya berucap nimun kada anu datang lawan Allah Ta'ala juga ininya hanya bisa untuk diatasi. Kenapa gerang berdudi mendatangi Tuhan? Selama ada rumah sakit, kadang-kadang dokternya ada, kita datang ke rumah sakit dulu, kita bawa obat dulu, jadi ke dokter seorang angkat tangan. Semenyaan ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Bedudi harusnya sebelum rumah sakit kita masuki udah berserah dengan Allah, udah minta tolongi lawan Allah agar disembuhkan. Ini pas sudah dokter kata kawal lagi mau obati, obat sudah kada jalan lagi, ini terserah Allah aja lagi jalan. Emangnya sebelum ini terserah kita? Emangnya sebelum ini terserah makhluk? Nggak ada.
semua dari awal, tengah, akhir terserah Allah Ta'ala. Kenapa jadi ke dokter, ke rumah sakit? Karena disuruh. Harus wajibkah sembuh? Kada pasti juga. Terus soal kesembuhan, dari sebelum masuk rumah sakit sampai tengah rumah sakit sampai keluar dari rumah sakit terserah Allah Ta'ala. Arti terserah, kalau Allah menyembuhkan sembuh, kalau Allah belum menyembuhkan, selihai apapun dokternya, sespesialis apapun dokternya, Allah lah juga yang menentukan segala-galanya. Cuma kita ini kadang-kadang, yaitu kada keingatan lawan bismillah. Nah, kada keingatan, akhirnya pas sudah dokter habis mengusahakan, obat sudah habis dimakan, reaksi kadada kelihatan, apa jar dokter berucap nang menggani nang garing berucap juga, ini kita serahkan lawan Tuhan aja lagi jar. Artinya terserah Tuhan, hendak sembuh-sembuh, hendak kada-kada, seminggu sudah di rumah sakit. Berarti sebelum itu makhluk nang menentuakan, berarti sebelum itu dokter nang menentuakan. Nah ini jadi bismillah itu adalah sungguh membimbing kita agar berpegang kepada Allah sebelum melangkah, saat melangkah, sampai tuntung melangkah. Yang kita tunggu, yang kita hadangi adalah rahmat dan pertolongan dari Allah. Sampai ada judul film, Kupinang Dikau dengan Bismillah. Wah, engkennya dah. Orang lawan duit melamarnya lawan Bismillah ya, saking gerda duitnya. Cocoknya tuh doa yang Allahumma hdini biman hadait anak babini kada baduit. Ya nenek, kupinang dikau dengan bismillah nek. Artinya maksudnya film itu semua menyerahkan diri kepada Allah. Bagus lagi diamalkan bismillahirrahmanirrahim, hendak kuring 21 kali. Bila hendak kuring siang tak malam kan, sambil mences hati untuk memperkuat kesadaran kita nih mengharap selalu rahmat Allah dari awal, tengah, akhir. Pemain bola sebelum main, saat main, setelah main tetap memakai bismillah. Kalau bisa hendak guring tuh amalkan 21 kali, kalau kawa, kalau bisa satu napas, asal napasnya tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali kalau bisa. Kalau enggak bisa, cagaran mati kalau binak lagi, jangan dikakarase dasar bismillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya nang manakawa fadilatnya maling kada beliur mencuntan rumah kita, bala musibah lepas dari rumah kita, kebakaran kada mau kena. Misalnya lah di Barabai kebakaran, kita di Banjar selamat. Artinya saking selamatnya tak. Nah, jadi bagus anak guring berbismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa kawan? Betul sambung pulang sampai 21 kali. Nah, nang laki baca bismillah, nang bini baca bismillah. Datang bala lepas kedua-dua, anak kena lo camar. Ngenang membaca nang abah lawan umma aja. Nah itu orang anak guring mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah itu aja artinya melatih, menguatkan ingatan dan perasaan bahwa kita ini perlu Allah menolongi, perlu banget. Bukan mentang-mentang pengalaman dalam sebuah pekerjaan lalu tidak memerlukan Allah, bukan mentang-mentang sudah lihai dalam sebuah perbuatan lalu tidak memerlukan Allah, bukan karena terbiasa sudah apabila kita makan nasi kenyang, makan nasi kenyang, makan nasi kenyang lalu tidak memerlukan Allah, bukan. Semua kita siapapun tetap selalu memerlukan Allah di setiap waktu dan saat. Apa yang kita miliki seperti benda mati yang tidak bisa kita pegang. Apa yang di diri kita seperti benda rusak yang tidak aktif. Semua cita-cita kita bisa terwujud apabila Allah telah membantu dan menolong kita. Tangan ini seperti benda rusak yang kalau tidak digerakkan Allah kada kawa menyuap nasi. Batis ini seperti benda rusak yang tidak aktif.
Kalau kada pertolongan Allah, maka batis ini kada kawa berjalan menuju satu tempat tujuan. Kita tidak bisa memegang tangan kita, kita tidak bisa berpegang dengan kaki kita. Yang kita tunggu bismillah. Bis paling murah bismillah. Jujur kan? Bis paling murah bis napa? Bismillah. Qul nang kawa di ucapakan qul huwallah. Nah, jadi bukan kita Banjar nih ya sadar-sadar aja. Mudahan inang bubuhan main bola, bila hendak main bola sembahyang hajat dulu ya Allah, mudahan menang kan gitu lah. Bilanya kalah juga Pak masih menang. Menangnya di mana? Masuk umpat main. Itu menangnya kayak aku ada kawah. Ada masuk daftar. Kalau kau main, ada buhan ikan diberi kesempatan main. Menang kalah bukan jadi masalah, yang penting main. Perlihatkan keahlian masing-masing, mengharap kepada Allah agar menolongi. No, yang Raja Kop mengkop, yang tendangan pisang beliau, buktikan tendangan pisangnya. Nang mahirit kurang kata kawat, mengambil bola di batisnya, lihai, wasit aja tengah. Perlihatkan keahliannya. Nang maharam, ujar orang wah ini offset, ujar orang bahari maharam. Mungut pada orang mah, ayo offset, ditiupnya oleh wasit, titnya offset, maharam. Nang jadi gawang harus buktikan kelihayannya menangkap bola, jangan sampai kepala kawan nang ditangkap bola lolos. Kawin lawan tukang penjaga gawang nih bagus, nyalihai mengacak sudah mah. Lihai kalau soal mengacak nang bulat tuh lihai banget sudah. Jadi mau nyada bebinian tebarungan jodoh kawin lawan tukang penjaga gawang. Nah jangan tapi banyak berutang lagi sudah gue. Allah. Nah ini gunanya bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat yang disuruh Tuhan, Iqra, baca oleh wahai kekasihku Muhammad, ma'ana biqari. Ulun sendiri tidak punya kebiasaan untuk membaca. Iqra, baca, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbik. Baca tapi minta tolonglah kepada Tuhan. Nah itu tak jadi orang nang mengaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu harus paham tak lawan godaan-godaan syaitan. Syaitan ini menggoda supaya kita riya, supaya kita sum'ah, supaya kita sombong, supaya kita rasa harap, rasa fasih, rasa bujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar pulang tak bahwa nang cagar dibaca kena minta tolong lawan Allah. Kalau kawa membaca berarti dasar pertolongan daripada Allah. Wal fajri wa layalin 'ashr. Kawa membaca berarti ditolong Tuhan. Bukan kita. Mulut ini benda rusak yang tidak akan aktif kecuali dicucuk Tuhan, aktif mengalir rahmat ke dalam muntung. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr dan seterusnya. Baca merasa jika ada dijulungi Tuhan rahmat kada kawa membaca. Banda buruk, banda rusak, muntung, tangan, batis. Nah nih bubuhan main bola, batis ikam itu kada berguna mun kada ditulungi Tuhan, kada berguna. Oleh karena itu semangat main bola tulin tuhut kan ditutupi bujur-jurah. Nah aurat lintuhut ditutupi tapi itu keluar. Tapi bubuhan pemain bola ini lintuhut ditutupinya jadi selawar handap tapi stocking ngaran itu stocking mau panjang, maka bila sudah masuk gol sujud syukur betapa mana kiblat ya.
Jadi pemain bola amun ikan berhendak sujud syukur di tengah lapangan beudu dulu, mun ikan lebong bakantut lalu sujud syukur kada sah. Sujud syukur ikan harus suci, harus beudu. Nah itu syarat sujud syukur. Ini beudu kada masuk tuh Allah, wah langsung sujud no. Maka kawan ngelihat kawan sujud syukur kerjanya tuh ya masuk. Kasihan kalau bangkit dari sujud syukur. Jangan bodoh, kalau batal dosa sujud syukur. Atau selawar handap biar bodoh tapi selawar handap kada kawan juga sujud syukur. Nah jangan dituturuti nang luput. Itu tuh panjang. Itu tuh sujud syukur selawar handap itu luput tuh mulai. Jangan dituruti. Nggak bisa sujud syukur tanpa wudhu, nggak bisa sujud syukur tanpa menutup aurat. Sujud syukur itu takbir Allahu Akbar, sujud batuk duduk assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kayak itu sujud syukur. Kada langsung sujud betakbir kada betung iya, betakbir kada betung iya berbangkit awat becawat. Jangan dituruti pintarai itu luput. Nah itu ya kurang banyak sujud syukur kayak itu luput. Jangan dituruti. Kalau lawan istilahnya membuka toko bismillah, nah sampai ngolah anak bismillah. Nah iya bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Tuh supaya sadar bahwa ini bangun bukan karena jamu, ini bangun bukan karena Viagra, ini bangun bukan karena obat kuat, ini jadi bangun karena bis gaduk. Bismillah ini nang olah bangun biar minum jamu 5 cangkir mun Tuhan indah membangunakan mucil muyak ya lemeng besing bangunan juga ya nang sangkal menyatok maknang sakit sorang johan bebungulan pula. Bismillah bismillah Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan syaitan, jangan umpat dua merasai. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, jauhkan juga setan daripada mengganggu anak yang bakal lahir nanti. Jangan umpat setan. Nah itu iblis di dalam tangkihul kaul hadis itu berdapatnya setan lawan setan tuh rancak pokok kumpulan. Di mana kah tahu jawaban lah. Datang sikung lamak mukau konal sehat, ada dan sikung kurus kurus kering kayak petek kalengan plastik. Mereka yang kurang gigi itu setannya. Jadi jernang lamak apa kabar urus karing kene kayak apa unda jinya anak belamak hendak makan urang nang unda godani bismillah. Jadi bila inya anak makan bismillahnya kau makan dah, inya anak minum bismillahnya kau minum dah, inya betul bismillah dua kadang-kadang kau rasain dah unda dibujang lawas. Ada nang lamak nenek tabarau menggoda orang nang kada bismillah, makan kada bismillah umpat duanya makan kanyang, minum kada bismillah umpat duanya minum betutoy kada bismillahan umpat jua iblis. Ya nang kelakuan anak tuh sebelah manusia sebelahnya napa ya aku kurang latih lah. Yaitu karena ada dua pelaku sikong nak kelihatan, maka bini ini bocah pulang nyamannya malam ini jalan nyamannya berdua nang menunggang. Bismillah hati-hatilah nih pengantin hanyar nih. Bismillah pengantin naik jangan sudah gugup tegang kada tahu di luang. Bismillah kada pulang menyam pecol ya sudah aja kayak itu aja. Nah ya aja sorong nah babilah bismillahnya tapi bukan main bola nih kada tahu lagi mana babini jabalong mengocok rancak
habis sabun di kamar mandi, aturan seminggu habisnya, sebulan habisnya, seminggu habis. Mandi kurang mengocok, iya lah. Nah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awda'a lata'ifa asrarihi fi qulubil 'arifin. Segala puji itu hanya yang berhak minta adalah Allah. Kalau hendak minta puji, bukan kita yang punya hak. Yang berhak untuk minta dipuji adalah Allah. Jadi ketika alhamdulillah rabbil alamin, artinya nang berhak minta sama pujian itu Allah. Pemain bola, para pengusaha, para pejabat, para tuan guru, siapapun tidak ada hak untuk minta dipuji. Berdasarkan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya pemain bola menang juara 1, senyum aja, santai, mau santai aja, terusan nang pina kelewatan. Kenapa? Apa yang kita inginkan selain syukur? Tidak ada keinginan untuk minta dipuji, minta disanjung. Apa minta dipuji? Minta apa alasannya untuk minta dipuji? Kita nggak punya kelebihan, kita nggak punya keistimewaan. Semua pemberian Allah dan masih milik Allah. Nih nang bungas-bungas semua nih, jangan bina. Model anak minta diambung, dipuji, disanjung. Maka bilanya kawan telah memambung, bungas mana situ lah jar. Hanya ada kata jar. Ambungan mana hidup? Minta dipuji, minta disanjung. Alasannya apa? Kita kada isi kelebihan sedikit pun. Bebinian itu perlu bila becaramin, silahkan becaramin. Masang make up, masang ginjo, masang apa celak mata, masang loksado, apa dodo namanya itu aja. Itu tuh apa-apa itu. Nah silahkan, kada salah. Uruk baju, uruk jilbab, dihias, dibungasi. Karena apa? Bukan karena ingin minta dipuji. Ada alasan. Terus kenapa jadi kayak ini? Karena disuruh oleh Allah. Allah nyuruh tutup auratmu. Sekarang kita mampu melakukan, lalu kita lakukan. Titik. Apa yang dipinta enggak ada, apa yang diinginkan enggak ada selain tulungi ya Allah, ulun bisa menggawi perintah dia. Bantu ulun ya Allah melaksanakan tugas dan kewajiban. Itu yang ulun pinta. Apa minta dipuji? Alasan apa untuk minta dipuji? Kita nggak punya kelebihan apa-apa. Jadi biasakan hidup memuji, bukan minta dipuji. Biasakan. Mudahan kita terbiasa berzikir kepada Allah karena berzikir memuji Allah. Mudah-mudahan kita terbiasa bersalawat dan membaca maulid karena membaca maulid memuji Rasulullah. Mudah-mudahan kita terbiasa membaca manakib para wali-wali Allah. Kenapa? Karena membaca dan menceritakan riwayat hidup orang-orang wali, memuji mereka semua. Jangan biasakan memuji diri, itu aja. Jangan biasakan tutup jalan untuk memuji diri. Biasakan isi waktu memuji Allah, memuji Rasulullah, memuji orang-orang saleh. Itu akan melahirkan kesucian hati, akan melahirkan kebersihan hati. Orang-orang yang ketujuh bermaulid, nah itu insya Allah hatinya bersih. Jangan sampai rombongan maulid malah minta puji. Harusnya tugas rombongan maulid memuji, bukan minta dipuji. Karena dari awal sampai akhir maulid memuji Rasulullah, bukan minta dipuji. Apapun bentuk qasidah syair yang terucap, isinya memuji baginda Nabi. Nabi patut dipuji, disanjung dan diagungkan atas dasar perintah daripada Allah. Kita laksanakan perintah Allah, memuji Rasulullah. Pujilah beliau, sanjunglah beliau, muliakan, agungkan beliau. Terbiasa memuji orang, terlupakan memuji diri. Mudah-mudahan jangan hidup ketujuh ambungan. Bila orang ketujuh ambungan kasih laku, ini tempulu ulun ingat ada undangan daripada Kota Citra, acara hari Sabtu akan datang, maksudnya esok Jumat, hari Sabtu itu acara jam 8 pagi di Kota Citra, yaitu akan membangun sebuah rumah sakit Islam Sultan Agung di Kota Citra. Acara
jam 8 pagi sampai selesai. Acara selamatan dibangunnya pas rumah sakit, dengan harapan rumah sakitnya itu mudah-mudahan ada adzan, kada mengganggu juga lawan pasien, jadi tahu pasien itu ada adzan, dan berharap mudah-mudahan nang garing-garing itu kawan dilajari sembahyang berduduk, sembahyang berabah, agar nang garing itu kada tertinggalakan lawan sembahyang. Mudah-mudahan doakan. Dan kalau kada dahaur, kada ujur, hadiri jam 8 mulai jam 8 isukan babila Sabtu nang dihadapnya di mana pel 18 undur sikit di Kota Citra. Sudahlah undangannya tuh, undangannya lagi yang dipingin kak guru wadem kamu hendak datang kada apa. Iya Pak, acaranya selamatan dan mungkin akan memberi kesempatan kepada orang yang hendak bewakaf bangunan rumah sakit. Ada juga ceramah, siapakah takdirnya karena nama ceramah ada tahu juga, pokoknya isinya ibadat itu aja. Segala puji itu patut hanya Allah yang berhak untuk minta lawan pujian. Kenapa? Karena yang berbuat baik itu Allah, lain dari Allah nggak ada yang berbuat baik. Siapa? Ketika kita makan kita disuapi, ketika kita minum kita diminumi, ketika berjalan kita dijalankan, ketika berduduk kita didudukkan, ketika berdiri kita didirikan, ketika melangkah kita ditulungi. Siapa yang berbuat baik kepada kita? Satu aja orangnya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu berhaklah Allah meminta lawan pujian, berhak Allah agar dipuji, disanjung, dimuliakan. Orang yang suka memuji Allah adalah orang yang ciri ahli surga. Alladzina yahmaduna Allah fi kulli syiddatin wa rafa. Jangan maalang-alang memuji Allah, sempurnakan dengan sesempurnanya, yaitu tetap selalu memuji Allah di dalam suka dan duka. Allah. Ketika nikmat datang berjurut, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ketika bala datang beruntun, makasih ya Allah, kau datangkan bala agar dosa hamba kau ampuni, kau datangkan bala agar kesalahan hamba tidak lagi dihukum di negeri akhirat. Makasih ya Allah. Inilah umat Nabi Muhammad yang bila bisa sempurna mengamalkan memuji Allah di ketika suka dan duka, orang inilah masuk surga bighairi hisab. Dan inya mampu membawa 70.000 orang untuk masuk surga bighairi hisab. Apa amalannya? Yahmadunallah fi kulli syiddatin wa rafa. Tetap selalu memuji Allah, memadahkan Tuhan baik dan berterima kasih kepada Allah walaupun di dalam suka dan duka. Mudahan kita tergolong orang seperti itu. Pokoknya Tuhan makasih, dagoy sepeda diranjah orang, makasih ya Allah sepeda aja ulun kada. Bedana di lampu merah nak menyucur rokok sudah. Dagoy rokok melacung ketesan hilang. Sepeda ban belakang pengkor delapan. Lihat deh, makasih ya Allah. Ulun kada kena sepeda jangan kena. Ngalih pemamalakan nenek, tapi pembalasannya masuk surga kada dihisap. Lawan kawa membawai pulang. Siapa nanti kehendak ini masukkan bertahan on tanpa tiket. Apa amalannya? Itu tadi Pak, makasih ya Allah, itu ya amalannya. Hilang sandal bulik dari Sabilal, makasih ya Allah. Makasih ya Allah, sandal pinjaman juga ya Allah. Makasih terus. Yahmadunallah bi kulli syiddatin wa raha. Umatku kata Nabi masuk surga bighairi hisab. Amalannya adalah selalu memuji Allah dalam suka dan duka, dan mampu membawa orang lagi 70.000 untuk masuk ke dalam surga. Apa amalannya? Yaitu tadi, wajar susah perjuangannya, susah pengorbanannya, memang upahnya seitu besarnya, wajar. Jakanya upahnya sepeda BMX aja paling perjuangannya naik pinang, paling sepeda BMX upahnya nih, hadiahnya paling perjuangannya apa? Naik pinang. Piala pemain bola paling main bola berapa waktunya? 45 kali 2, seitu aja. Adapun surga dan bighairi hisab dan bisa membawa orang lain 70.000, pasti upah yang sebesar ini perjuangannya harus besar juga, pengorbanannya harus besar juga, wajar. Bahkan nanti setelah kita dapat upah masuk surga bighairi hisab, kita ngomong sama Allah, ya Allah terima kasih, ternyata upah lebih besar dari perjuangan.
ternyata upah lebih besar daripada pengorbanan, tidak seberapa. Ya kalau dapat sepeda aja naik Pinang, tapi itu ngalih naik Pinang, pada kegampangan naik Pinang, Pinangnya begamuk nyola boli berapa jam sudah ada dan kau naiknya, naik 2 langkah gugur, naik 2 langkah gugur, berapa kali dah selawar kawal tapacol mengikuti awaknya terjut licin tapacol selawar kawal nang tapacol ini mengikuti kawal di atas, hendak melapas kawal nih membujurakan selawar kawan nang gugur ke kepala seorang kada dilapas nituh kelihatan adalah perjuangannya ikan nang di harga sepeda BMX aja. Nah, wajar aja masih mudah-mudahan orang Kalimantan Selatan yahmadunallah bikulli syiddatin wa rafa, di sini senang, di sana senang, pokoknya bagus, makasih ya Allah. Rumah miris, makasih ya Allah untuk kada runtuh. Mbak Tupak naiki tutupi lawan sen, jangan setengah jam itu nang miris tuh ya bungolnya aja miris rumah kayak pendek guring bungol mana nama nyewakan rumahnya jangan ditutupi dulu bungol jangan naiki ke atas dah selesai. Anda kiseng kah, anda tikar plastik kah, nah atau nanti tikar tuh ambil selang, anda selang situ buburakan sebelah nah makanya apa caranya butak aja dah daripada mengurunum. Makasih ya Allah, titik aja ya Allah, nah untung kada runtuh. Ayo rumah runtuh juga, runtuh rumah, makasih ya Allah ulun kada di dalam, nah tebarungan keluar runtuh rumah, makasih ya Allah bagus penartian dan juhung ulun keluar hanya pian runtuh akan, makasih ya Allah, sujud syukur sedikit. Bingung orang sekampungan, orang gila hanyar padahal orang rumah runtuh sujud syukur. Ya bini mati, makasih ya Allah, makasih dasar bini nang kada taat lawan laki makasih ya Allah. Kira nang bakal bersyukur kematian bini salinya bini bilang hari-hari menyakiti hati laki mati uman nang laki alhamdulillah jenang laki makasih ya ini nafsu ngarannya. Iya kalah, makasih ya Allah kami sehat, mau semangat terus tapi tetap berjuang supaya berhasil. Orang Halabiu main bola kalah 12-0 tetap nyembeles sapi selamatan, kenapa? Karena sebelum main perhitungan kalah 50-0. Iya lalu kalahnya hanya 12 berarti kan masih bertahan. Jadi pemain bola ini semangat dari awal, semangat mulai pertengahan, semangat sampai ke ujung, jangan hilangkan semangatmu walaupun peluh kamu sapu. Waduh, sing pegalangan, angkat semangat. Nah, menang kalah jangan dipikirkan mainnya tendang ke gawang musuh, jangan tendang ke gawang seorang, apalagi batis kawan nang ditendang. Alhamdulillah yang berhak minta puji hanya Allah, dan kita disuruh selalu memuji Allah. Jangan pernah terpikir minta dipuji, jangan pernah berpikir untuk tidak memuji walaupun dalam suka dan duka. Yalah alhamdulillah ya wasyukru lillah, pokoknya selalu makasih ya Allah. Nah orang nang kaya ini amun ada zaman sekarang nih orang dasar pilihan dari susah dan kada kegampangan amalakan nang ini bubuhan kita nang bungol awam jahil tambuk oon, jangan dapat dalak dapat nikmat aja kada bersyukur. Sudah kita kekurangan akhlak, dapat nikmat duit sudah 750 triliun lagi kan bang akun menyambar buah, nah 750 triliun tapi merasa kurang. Kapan? Alhamdulillah kapan? Ketawa keluar alhamdulillah dari mulut karena rasa kurang. Ini sugih sudah sampai orang sekampungan mendapat sugihnya sidin itu ya kurang, sidinnya merasa belum sugih. Ini kita zaman sekarang, zaman dimana jahil, zaman dimana awam. Masya Allah, ada misalnya orang yang suka dan duka selalu alhamdulillah, selalu memuji Allah, selalu berterima kasih kepada Allah. Ini orang dasar pilihan. Ya kan usah hatan dapat nikmat ya berterima kasih, dapat bala karena kau berterima kasih tapi kadang mengual lawan Tuhan kasih syukur dua. Ini dapat nikmat aja ya Rasulullah
Laki itu sudah simpungasan kata berterima kasih lawan Allah, apalagi anak bungas kayak bergerak, anak bungas kayak malaikat kah? Bungas mana sudah laki, kucingnya jadi banyak tak kabur. Iya ada berterima kasih jualan Allah. Nah, ampun laki yang halus ya, tapi bangun kaget jadi syukur di aturannya daripada konon tapi kok. Jadi bisa-bisa bersyukur aja hidup nih, bisa-bisa berterima kasih aja hidup nih. Iya lah, supaya adil. Ampun laki nih halus, halus ya, bersepupu sekali lawan perawit, tapi wah siaga, siap selalu bila diperlukan. Pokoknya getel sedikit aja kajong. Nang ini harus bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Magun-magun gonol tapi kada sing kajungan, biar aja halus tapi kajung. Nah, itu bebinian nih. Mbak melihat apa lagi pemula harusnya ujar. Nah, itu orang kada bersyukur itu. Harusnya laki memberi duit selawi ribu sehari. Nah selawi, makasih suamiku tercinta, sini dulu nak. Ini nang bini berterima kasih, diberi pulang esok 20.000 aja asal selawi, memberi 20 aja, makasih sayangku, sini nak. Hati laki itu ikam nang kaya berisi istana yang luas dan bahagia. Tapi bila muntung bini nih bari duit tak 50.000 sikit nak sini dah dapat tukar popor ini cukup nih nyesal nak kawin nyawa. Maka nang di sini nah mendangar umpat bebelah sungkawanya, petuanan dihina, petuanan disambati belah sungkawanya ada tapi mau bangun gitu nah merista juga kasihan. Nah itu kebinian nih. Coba pandai-pandai berterima kasih kepada suami, kau akan masuk surga. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj melihat banyak di neraka itu bebinian. Kenapa? Karena mereka kada pandai berterima kasih lawan lakinya. Ada bisa berterima kasih lawan laki, harusnya bari dulu makasih sayang, makasih, sini sayang belum sudah ada bersalawat sayang. Laki nang tadi bepanas behujan mencari duit hilang segala koyuhan. Kenapa? Ya karena sambutannya luar biasa. Betul? Ya kada? Dibari pulang 5.000 aja, makasih sayang. Karena ini pun sudah syukur daripada kededa lalu. Masya Allah. Jadi jenang laki, mau untungnya udah terdapat malaikat. Ini ngarannya bidadari sasat. Dari surga turun ke bumi sasat keluarannya. Untungnya anda mendapat bidadari yang luar biasa berisi hati yang cantik jelita. Masya Allah, pemandirannya bagus panar. Allah kasih lawan lakinya. Surgamu hai perempuan ketika kamu pandai berterima kasih sama laki. Lihat perjuangan dan pengorbanan suamimu. Jangan pernah kau lihat seberapa banyak pemberian suamimu. 25.000 tapi seharian bepanas behujan membeca. Lihat perjuangannya, jangan lihat angka pemberian. Ambil selawi ribu, cium tangan laki, makasih sayangku, makasih, Masya Allah.
Lalu sang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku sayang, kasihan, maras aku melihat ikam. Sebenarnya ada jalan setiap hari 1 juta aku bisa kasih uang kepadamu, tapi duitnya haram, duitnya enggak halal. Apa kata sang istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya? Wahai suamiku tercinta, kalau lapar istrimu bisa menahan, sakitnya lapar istrimu bisa menyandang, dan itu pun sampian membantu ulun sama-sama lapar. Tapi adab neraka jujur ulun kada sanggup menyandang. Biarkan kita makan selawi ribu sehari asal halal, kita sandang lapar, kita sandang sakitnya lapar, kita juga berdua menyandang, tapi itu kada berapa lawas, akhirnya akan keluar dari dunia dan menikmati balasannya. Daripada pian kasih ulun 1 juta tapi duit haram, di sini ulun kada lapar, di sana ulun neraka. Wahai suamiku sayang, ulun kada tahan di adab di neraka. Ini nangaran bini nang memberi semangat lawan laki nih, ini kada 50.000 jangan, sini jangan, cari kayak apakah jalannya, penting duit banyak. Ini ada yang nang laki nah hasil korupsi, nah nih laki nang bujur nih, ini ngarannya bini nang bedulung masuk neraka. Mudahan bebinian nang hadir nih nah pada terima kasih lawan laki, cium dahi laki, cium susu laki, cium segala laki tak. Terima kasih, terima kasih. Syukur juga ingin mencari akan duit, tak seorang pak yang mencari. 10-20 tahun dia berjuang, sang suami mencari nafkah, memang kada banyak nang diberi. Kemudian musibah datang, sakit yang membuat inya kada kawa lagi begawi. Jangan pernah menguyak, apalagi menyambat, apalagi merendahkan. Selalulah berterima kasih kepada suami. Jangan dihina ketika dia sakit. Kada kawa lagi membeca, kada kawa lagi mojek. 20 tahun masa silam dia telah berjuang habis-habisan demi sang istri. Tetap gaduh laki, tetap tuntun laki, tetap sayangi laki. Kenapa? Rasulullah bersabda, seandainya darah dan nanah di tubuh sang suami dijilat oleh sang istri dengan ilatnya untuk membersihkan, belum bisa bersyukur itu suami istri kepada suami. Mudah-mudahan sang laki pun jujur mencarikan harta yang halal dan sedapatnya berjuang memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anaknya. Apabila sudah kayak itu, orang yang suaminya bersyukur diberi Allah, bininya berterima kasih lawan lakinya, ahli surgalah mereka semua. Apalagi ketika nggak makan, nggak minum, masih tetap di tengah malam, tidak pernah mengadukan kemiskinan kepada Allah, malah berucap ya Allah, makasih ya Allah. Nggak ada pengaduan, nggak ada keluhan, yang ada makasih ya Allah, makasih ya Allah. Inilah orang masuk surga bighairi hisab dan mampu membawa 70.000 untuk bisa masuk lagi ke dalam surga bighairi hisab. Beruntung orang yang dipilih seperti ini. Padahal miskin, padahal kada berduit, tapi masih mampu. Ya Allah, makasih. Makasih ya Allah, masih punya rumah, masih punya suami, masih punya anak, masih punya sehat. Makasih ya Allah, makasih. Tidak pernah mengeluhkan masalah, tidak pernah mempermasalahkan apapun kepada Allah selain makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah.